Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah GPD Betani. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Amin. Dalam berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita boleh datang menyembah Tuhan. Mari kita mau menyembah Allah yang mengenal kita jauh melebihi siapapun, bahkan yang terdekat sekalipun. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Tuhan bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku.
sekalipun Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Mari katakan, jadikan keselamatan keluargaku. Haleluya. Jadi keselamatan keluargaku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kiranya setiap kami boleh menjadi rumah-rumah doa-Mu ya Bapa, yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bila kiranya urapan-Mu boleh mengalir ya Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah online dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang maha hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberkati kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu pada pagi hari ini Minggu dalam nuansa ibadah. Kiranya berkat Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini, kita bangun dalam keadaan tubuh sehat, kita kembalikan dengan satu ucapan syukur, dengan bersungguh-sungguh kita ibadah dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin di rumah atau di tempat-tempat lain. Mari perhatikan dengan baik-baik, kita mau menyenangkan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tema perkawinan di Kana. Saya baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba.
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang agung dan mulia. Terpujilah nama Tuhan kalau pagi hari ini kembali kami diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah perkataan-perkataan yang hidup. Biarlah kami menerima perkataan-Mu dan menghidupkan kami pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu, berkati semua pendengar, bahkan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hanya oleh berkat dan pertolongan dan kemampuan yang daripada Tuhan saja memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita membaca dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes, salah seorang murid yang sangat dekat dengan pribadi Tuhan Yesus, melebihi kedekatan daripada 2 murid yang lain, yaitu Petrus dan Yakobus. Bersama 4 murid yang lain, yaitu Petrus, Andreas, Filipus, dan Natanael, turut serta menghadiri undangan pesta pernikahan di kota Kana dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Yohaneslah yang mencatat secara detail peristiwa yang terjadi di dalam pernikahan di kota Kana. Kota Kana adalah kota kecil di pinggiran, ya, bukan kota besar jika dibandingkan dengan Yerusalem yang banyak khalayak ramai mengunjungi kota itu karena ada bait Allah di sana. Kota ini kota kecil, kota yang nggak begitu terkenal, ya. Tetapi ketika Yesus mau menghadiri undangan pesta perkawinan di Kana, kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita, satu teladan yang baik bagi kita dalam hidup bersosialisasi bermasyarakat. Mari kita juga menghargai setiap undangan yang diberikan kepada kita. Mungkin undangan itu datang dari kota kecil yang tidak terkenal dan tidak banyak orangnya, mungkin orang-orang sederhana. Tetapi ketika Yesus mau hadir sebagai wujud menghargai, kita kiranya mengambil ini menjadi teladan kita. Dalam bersosialisasi, mari kita juga menghargai orang lain, menghargai orang yang mengundang. Selain kita hadir sebagai wujud penghargaan kita, menghormati yang mengundang, kita juga membawa cenderamata atau katakanlah kado dalam pesta pernikahan. Apakah pernikahan itu handai tolan kita, sahabat kita, atau siapapun. Sebagai wujud menghargai orang yang mengundang, menghormati orang yang mengundang dalam bungkusan adat istiadat masing-masing, dalam berbagai suku, apakah suku apa saja, ras apa saja, bangsa apa saja, semua kita hargai dan kita hormati. Itu kiranya menjadi contoh bagi kita pada pagi hari ini. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa Yesus bersama dengan 5 muridnya, Yohanes, Petrus, Andreas, Filipus, dan Natanael. Ya, ini menggambarkan bahwa yang mengundang selain orang sederhana, juga orang yang bermurah hati. Awalnya
Pernikahan ini dirancang sedemikian rupa, yang hadir kapasitasnya lebih banyak daripada yang diundang, sehingga terjadilah mereka kehabisan anggur. Saya mau mengatakan orang yang mengundang ini adalah orang yang bermurah hati, orang sederhana. Terkadang dalam kehidupan saya, kehidupan kita mungkin semua, dalam pergaulan kita dengan orang-orang yang sederhana, katakanlah orang yang kurang berada, kalau kita tidak mau pakai bahasa miskin, orang yang kurang berada, pergaulan itu kelihatannya lebih bebas dan lebih terhargai dibanding dengan pergaulan dengan orang-orang yang memiliki status dan kedudukan tinggi atau mungkin orang kaya, ya. Oleh sebab itu kita tidak harus pandang bulu. Siapapun yang mengundang, kita hormati, kita hadir sebagai wujud rasa hormat kita kepada mereka. Nah, dikatakan di sini bahwa ibu Yesus yaitu Maria ada di dalam pesta pernikahan. Saya memiliki keyakinan bahwa ibu Yesus ini memiliki kedekatan dengan keluarga yang melaksanakan hajatan perkawinan di Kana. Sebab ibu Yesuslah yang memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka dalam pertengahan hajatan pernikahan ini kehabisan air anggur, kehabisan anggur. Seandainya orang lain yang tahu, ini sudah merupakan satu aib bagi pelaksana atau orang yang melaksanakan hajatan pernikahan, atau menjadi aib bagi mempelai yang menjadi raja satu hari. Anggur adalah gambaran hidup yang penuh dengan sukacita. Ketika sepasang muda-mudi berpacaran, mereka pasti penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa senang, diungkapkan dengan sejuta rasa. Kaulah rembulanku, kaulah segala-galanya bagiku. Semua puisi bisa keluar dari orang yang sedang jatuh cinta dan berpacaran. Keindahan itu nampak, sukacita itu nampak. Tapi ketika setelah masuk dalam rumah tangga, berjalannya waktu di mana dua pribadi yang memiliki dua hati yang berbeda, dua pribadi yang berbeda, dua latar belakang kehidupan yang berbeda, bahkan mungkin ada yang berbeda suku, ada yang berbeda kebangsaan. Tidak serta-merta ketika disatukan dalam pernikahan menjadi berbaur, hilang semua perbedaan, sukacita itu sempurna. No, tidak. Awalnya mungkin penuh sukacita, tetapi berjalannya waktu, seiring dengan perjalanan waktu, sukacita bisa mulai berkurang. Bahkan cinta mula-mula bisa meluntur, Bapak Ibu. Seperti yang digambarkan di dalam kehidupan jemaat Efesus yang tergambar di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Bukankah pernikahan suami istri antara pria dengan wanita digambarkan sebagai hubungan Kristus dengan jemaat? Itu sebabnya Rasul Paulus menulis firman Tuhan yang mengatakan rahasia ini besar, yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, kalau dari awal bahwa pernikahan itu digagas oleh Tuhan, kita ambil contoh kembali pada peristiwa yang pertama kali bumi ini ada, di mana ada Adam dan Hawa, di mana Allah lah yang menjadikan Hawa menjadi penolong yang sepadan. Kemudian dibawa kepada Adam, dan Adam berkata, inilah tulang daripada tulangku, daging daripada dagingku. Oleh sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Keduanya bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Ketika sepasang pria wanita, ketika sepasang muda-mudi dipersatukan dalam rumah tangga pernikahan yang berlatar belakang berbeda, tidak serta-merta semuanya berbaur dengan sempurna. Bahkan dalam perjalanan waktu bisa terjadi masalah demi masalah, krisis demi krisis boleh terjadi. Tetapi kita lihat, kalaulah Allah yang menjodohkan Adam dan Hawa, berarti Allah sangat berkepentingan dengan lembaga pernikahan, dengan rumah tangga.
Allah pertama yang menggagas. Dan ingat, akhir dari kehidupan manusia, pernikahan juga menjadi tanda akhir kehidupan manusia, di mana jemaat orang-orang percaya dipertunangkan dengan Kristus Yesus sebagai mempelai laki-laki. Diawali dunia ini dengan pernikahan, diakhiri, ditutup dunia ini juga dengan pernikahan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-14, Allah menyaksikan pernikahan. Ketika Allah menjodohkan sepasang wanita, Allah juga yang menyaksikan pernikahan. Artinya Allah sangat berkepentingan di dalam pernikahan. Coba kita lihat, ya, jika semula bahwa keluarga yang melaksanakan perkawinan di Kana telah merancang sedemikian rupa semuanya dengan baik, tapi tidak disangka di pertengahan jalan ada terjadi krisis, mereka kehabisan anggur. Untung saja Yesus diundang, sehingga Yesus menjadi solusi, jawaban di tengah-tengah krisis yang terjadi dalam pesta pernikahan. Bagaimana dengan Anda? Mungkin pernikahanmu ada masalah? Masalah apa? Mungkin masalah keuangan, mungkin krisis kepercayaan, mungkin krisis keturunan, mungkin belum ada keturunan. Hal apa saja bisa jadi, apalagi sekarang masa pandemi corona, krisis kesehatan, dibarengi juga dengan krisis keuangan. Ada orang yang di PHK, ada orang yang usahanya mulai kendor atau mungkin sudah tidak bisa menjalankan usaha. Krisis demi krisis boleh dialami oleh setiap insan manusia yang di dalam wadah-wadah rumah tangga. Tetapi perhatikan apa yang terjadi dalam keluarga yang mengadakan pesta pernikahan di kota Kana. Saya ingin katakan dengan pasti kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, ketika Yesus diundang di dalam pesta pernikahan, Yesus menjadi solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang yang melaksanakan hajatan pernikahan. Tidak mempermalukan mempelai. Kita melihat Yesus menjadi solusi di tengah-tengah pesta pernikahan. Bukan hanya itu lagi, bukan hanya itu saja. Bahkan pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saya mau garis bawahi sedikit masalah ayat 10 ini. Saya mau memperhatikan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu puas baru minum, baru yang kurang baik. Sudah merupakan kebiasaan baik, kebiasaan umum yang diterima khalayak ramai umum, bahwa segala sesuatu kita berikan yang terbaik dulu, nanti yang kurang baik terakhir saja. Jangan diadopsi yang demikian. Itu bukan pemikiran, bukan prinsip dari Tuhan kita. Kalau Tuhan kita dari awal dia beri yang baik, sampai akhir dia berikan yang baik. Saya kasih contoh. Kalau kita tergiur, terlena dengan sesuatu yang baik dari awal, manis dari awal, tapi akhirnya bencana. Contoh, kalau ada orang yang korupsi, awalnya rasanya enak, baik, senang menerima uang, segepok uang yang banyak, menyenangkan, dapat belanja, semua bisa dibeli. Tiba masanya ketika korupsi itu diketahui, berakhir dengan penyiksaan dan bencana, berakhir dengan harus mengalami hidup di dalam buih. Bukankah itu yang awal ditawarkan yang baik, tapi akhirnya bencana, bukan? Oleh sebab itu hati-hati. Kalau ada sesuatu yang baik dari awal, hati-hati, jangan cepat terpikat oleh hal-hal yang baik. Kalau Tuhan itu selalu dari awal sampai akhir baik. Allah yang merancang pernikahan Adam dan Hawa. Akhir dunia juga ditutup dengan pernikahan. Gambaran kita anak Tuhan dipersatukan kembali dengan Tuhan. Tetapi bukan awal dan akhir, tapi awal Allah juga yang menyaksikan pernikahan, dan Allah sangat berkepentingan dengan pernikahan dan rumah tangga demi rumah tangga. Bagaimana dengan rumah tanggamu? Apakah ada masalah? Masalah boleh terjadi. Krisis keuangan, krisis apa saja boleh terjadi, apalagi dengan pandemi corona sekarang. Tetapi
Saya mau katakan dengan pasti, undanglah Yesus di dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu, karena Yesus menjadi solusi dalam rumah tanggamu, seperti yang terjadi di kota Kana. Jangan Anda katakan, Anda undang Yesus, Tuhan, hadir dalam pernikahanmu. Setelah itu Anda katakan, bye-bye Tuhan, aku bisa melaksanakan semua, aku cukup mumpuni, karena semua ada, harta semua ada, semua tersedia ada. Tapi yang namanya krisis bisa datang kapan saja. Kalau Anda lepaskan Tuhan, keluar dari koridor hubungan suami istri dan rumah tangga, krisis datang, Anda akan ditimpa dan masalah menjadikan Anda bermasalah dan lesu letih dan banyak hal. Tetapi ketika Anda mengundang Tuhan hadir di dalam pernikahan Anda akan melihat Yesus Tuhan menjadi solusi dalam hidupmu. Saya kasih contoh. Dalam perjanjian lama ada dikatakan satu keluarga, itu Elkana, yang memiliki istri bernama Hana. Ketika Hana mandul, tidak punya anak, krisis datang, krisis keturunan. Tetapi untung Hana mengambil satu keputusan, berdoa, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pernikahannya. Akhirnya Hana bisa melahirkan anak yang bernama Samuel. Itulah menjadi nabi pertama bagi umat Allah bangsa Yahudi. Masalah selesai karena menghadirkan Tuhan dalam rumah tangganya. Bagaimana Anda dengan saya? Saya mau pastikan kalau Anda mengundang Tuhan dalam rumah tanggamu, semuanya akan terselesaikan. Tuhan dari awal sampai akhir pasti menyediakan yang terbaik bagi Anda dan saya. Itu sebabnya pada pagi hari ini mari kita ambil keputusan. Orang yang mengadakan hajatan perkawinan di Kana mengambil keputusan untuk mengundang Yesus. Biarlah kita juga mengambil keputusan untuk mengundang Tuhan, mengundang Yesus di tengah-tengah keluarga kita, agar Yesus menjadi jawaban dalam hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Nah, sebelum berakhir, saya ingin menyanyikan satu lagu yang menggambarkan bahwa Kristus Yesus menjadi solusi dan jawaban dalam hidupku. Kiranya ini juga menjadi jalan kehidupan Bapak Ibu semua yang mendengar. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupmu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa dalam mengakhiri firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kepada kami diperdengarkan bahwa Tuhan menjadi jawaban
solusi dalam kehidupan pernikahan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Oleh sebab itu kami mengambil keputusan pada pagi hari ini. Kami mau mengundang Yesus senantiasa berada di tengah-tengah keluarga kami, bersama kami selama-lamanya. Karena kami percaya bukan hanya dari awal saja Tuhan yang memberikan yang baik, tapi dari awal sampai akhir Tuhan memberikan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu akan datang.